الحمد لله الكريم المنان منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khair. Kita di hari-hari ini, hari-hari yang sangat mulia, afdalu ayyamid dunya, Ashru Dzul Hijjah. Maka kita berusaha untuk memanfaatkannya. Di antara hal yang disyariatkan, memperbanyak takbir. Ya, takbiran wis dimulai. Mboten kados Idul Fitri dimulainya ketika tenggelamnya matahari hari Id. Dari sekarang sudah, dari tanggal 1 sudah takbiran dengan takbir mutlak, tidak ada waktu tertentu. Nanti hari Arafah tanggal 9 takbirannya muqayyad dan juga mutlak. Ya, di setiap akhir salat setelah salam. Di hari Id tentunya lebih banyak lagi, dan di hari At-Tasyrik. Dan amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai daripada jihad. Ya, yang kita tahu jihad itu dzirwatu sanamil Islam, puncak Islam yang paling tinggi. Wuwung Islam sing paling dhuwur niku jihad. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka kalau sekarang jihad yang syar'i dengan senjata yang terpenuhi syaratnya, karena jihad amalan besar, ada fikihnya, bukan sembarangan. Ya, itu kita belum lihat. Ya, walaupun mungkin ada di Palestina melawan orang kafir misalnya. Tapi kita lihat kemampuan apa yang dimiliki kaum muslimin. Tidak ada, belum ada. Kekuatan jelas banyak tapi enggak nyatu. Allah uji kita dengan itu. Maka ya bisa dibilang untuk orang Indonesia belum disyariatkan jihad, bahkan ke sana belum. Tapi kita bisa mengejar dengan cara memanfaatkan hari-hari ini. Puasa terutama tanggal 9-nya nanti. Kemudian juga amal-amalan yang lain yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua beramal di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita insyaallah adalah majelis terakhir dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana beliau menuliskan di kitab ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hal-hal yang terkait dari penyempurna tersebut, ya, di akhirnya. Penyempurna akidah adalah dengan akhlaknya. Karena tidak benar kalau orang mengatakan nyong Ahlus Sunnah, nyong wong Islam, berbangga dengan itu, tetapi jebule ora duwe adab, ya, ora duwe akhlak sing bener. Dan di zaman ini kita diuji dengan itu, terutama orang-orang yang mengetahui media sosial. Betapa banyak diiklankan secara terang-terangan hal-hal yang merusak akhlak. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai pada ucapan beliau, di antara akhlak yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya'muruna bibirril walidain. Mereka memerintahkan
Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk benar-benar berbuat bakti, buat baik dengan tulus kepada orang tua, karena besarnya haknya orang tua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hak selain mereka setelah penyebutan hak orang tua, setelah menyebutkan hak Allah dan Rasulnya, kemudian baru hak orang tua, bukan yang lain. Allah katakan wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan berbuat syirik. Setelah itu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada orang tua. Setelah akidah, akhlak yang paling utama kepada orang tua. Nah, dan juga dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak saya bakti, saya berbuat baik kepadanya?" Kata Rasulullah SAW, "Ummak," ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, "Lalu siapa setelah ibu?" "Tsumma man?" "Qala ummak," ibumu. Ditekankan kedua kali. "Qala tsumma man?" Lalu siapa? "Qala ummak," 3 kali ditekankan ibu. Karena orang tua, terutama ibu, memang satu sisi dia berjasa kepada kita, sisi lain dia juga lebih lemah, tidak bisa apa-apa untuk menuntut hak kepada anaknya. Ini umumnya ibu seperti itu, nggak tega ketika berbuat buruk oleh anaknya, didurhakai, dia membalas, tidak bisa, tidak tega untuk balas. Sekaligus juga jasanya besar, mengandung, melahirkan, menyusui. Yang ini enggak ada dilakukan selain ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa ibunda-ibunda kita semua dan menempatkan mereka semua di surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala thumma man fir rabi'ah, setelah keempat kali bertanya, "Ya Rasulullah, kemudian siapa?" Qala thumma abuk, kemudian baru ibumu, baru ayahmu. Ya, ayah di posisi keempat setelah posisi 1, 2, dan 3 ditempati oleh ibu. Adapun bapak memang jasanya juga banyak. Dari sejak kita belum lahir, ya, sampai kemudian kita dilahirkan oleh ibu, sampai kita besar, orang tua, ayah dalam hal ini adalah yang memberikan nafkah, yang memberikan contoh keamanan. Rumah tanpa ibu hilang kasih sayang. Rumah tanpa ayah hilang rasa aman. Tidak ada yang tahu ini kecuali yang sudah kehilangan. Nah, dan ini disepakati oleh semua orang bahwa wajib berbakti sama orang tua, bagaimanapun keadaannya. Semua agama, ya. Dan semuanya sepakat, kalau ada yang bilang, sebagaimana di media sosial, jangan merasa berjasa walaupun sebagai orang tua. Ada seorang perempuan mengatakan begitu. Ya, nggak usah heran, karena dalam hadis sudah disebutkan akan datang orang yang seperti itu. Itu semuanya sepakat kalau orang tersebut orang jelek. Nah, kalau kita lihat manusia sekarang, memang banyak didapati orang yang tidak bakti kepada orang tuanya, justru durhaka. Ya,
dia lebih suka duduk dengan teman-teman daripada duduk mendengarkan cerita orang tua. Ini bukti, salah satu contoh yang paling ringan tentang kekurang baktian. Yang lebih parah daripada itu, sampai mengucapkan kata-kata kasar. Kemudian juga main fisik kepada orang tua. Ini tanda hari kiamat makin dekat. Antaridal amatu rabbataha, anak yang durhaka. Ketika budak melahirkan tuannya sendiri, seakan-akan anak jadi tuan, orang tua jadi budaknya. Dan juga dalam bakti ini kita sedang menanam. Maksudnya nanam, ketika kita sekarang bakti kepada orang tua kita, kelak nanti akan dituai, akan panen bakti dari anak-anak kita sendiri. Maka lawannya juga lawannya. Seberapa kita durhaka, tidak bakti, maka sebegitu pula anak kita akan berbuat pada kita. Bahkan mungkin lebih. Dikisahkan seorang tiba-tiba dia ingin menyembelih ayahnya. Padahal tadinya dalam kondisi bakti. Sudah dididik dengan berbakti kepada orang tuanya. Maka tiba-tiba dia menginginkan untuk menyembelih ayahnya. Kemudian bicara dengan ayahnya, ayahnya sudah tidak bisa nolak. Harus mengikuti kemauan anaknya. Kemudian dibawalah ayahnya ke padang pasir. Dan dia sudah siap dengan pisaunya. Kemudian ketika sudah waktunya, sudah dekat pisau dengan lehernya, ayahnya mengatakan, "Nak, kalau memang sudah harus saya disembelih, sembelih di bawah batu yang itu." Kata anaknya, "Apa bedanya saya sembelih di sini, Pak?" Kata dia, "Aku dulu menyembelih ayahku di sana." Lihat. Sampai seberat ini. Balasan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau beramal, engkau akan dibalas. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menekankan birrul walidain. Berikutnya, ya'muruna bi silatil arham, memerintahkan menyambung rahim. Karena silaturahim secara umum itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memutuskan silaturahim dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahal asaitum, ayo lanjutin anak-anak, pada hafid belum surat Muhammad? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, lanjutannya, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarahum. Hal asaitum, bisa jadi kalau kalian berpaling dari perintah Allah, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim. Orang-orang yang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat mereka, Allah buat mereka bisu, dan Allah butakan, Allah buat mereka tuli, dan Allah butakan mata-mata mereka. Semua yang ada hubungan dengan kita secara nasab, baik dekat maupun jauh, ada hubungan rahim namanya. Nasab dari pihak orang tua, ayah ataupun juga ibu. Dan semakin dekat semakin besar haknya. Beda antara paman yang jauh
Ya, yang jauh artinya secara urutan nasab dengan kita, dengan paman yang merupakan adik kandung langsung ayah kita dan ibu kita. Tetapi semuanya selama itu masih ada hubungan nasab, maka dia adalah rahim yang harus disambung. Wa husnul jiwar, Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk berbuat baik pada tetangga. Tetangga yang dekat rumahnya dengan kita, semakin dekat semakin besar hak tetangga. Ya, semakin besar hak tetangga kalau rumahnya semakin dekat dengan kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan dengan sumpah yang beliau kuatkan 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali kata Rasulullah. Demi Allah enggak iman. Demi Allah bukan orang beriman. Demi Allah bukan orang yang beriman. Gila, para sahabat bertanya, kok sumpah 3 kali tidak beriman? Waman ya Rasulullah, siapa itu yang enggak beriman yang engkau tekankan dengan sumpah 3 kali? Kata beliau, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ini macam-macam. Suara, ya, suara sengaja dikeraskan dari radio, baik itu yang mengganggu berupa keharaman yang musik atau juga yang mubah seperti ketawa-tawa sampai mengganggu jam tidur tetangga, musik mengganggu tetangga dengan alasan lagi ada hajatan ataupun juga bebas aja karaokean, na'udzubillah, atau dengan suara knalpot atau dengan asap yang mengganggu, asap bakar-bakar yang lain-lainnya. Ada juga dengan perbuatan fisik apalagi, ya, parkir mobil di depan pintunya tanpa izin yang membuat dia nggak bisa keluar dan lain-lain. Al-idha kepada tetangga dikatakan Rasulullah tidak beriman. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menekankan untuk berbuat baik pada tetangga. Tetangga ada 3, dan semakin ya memiliki sifat ini, ya, dari 3 sifat ini maka semakin besar haknya. Tetangga muslim kerabat. Ada enggak? Dewek duwe tangga jebule nulilike, kakange, bapake, ibune rumahnya dekatan. Tetangga muslim kerabat. Niku 3 hak sekaligus dia punya. Berbuat buruk kepadanya, utang orang dibayar-bayar dan seterusnya, maka 3 hak ini semua terkena. Dia sudah melanggarnya. Tetangga muslim bukan kerabat punya 2 hak. Tetangga dan keislamannya. Ya. Tetangga, kemudian kerabat bukan muslim juga 2. Ya. Hak kekerabatan dan hak ketetanggaan. Kalau tetangga kafir bukan kerabat, ada hak tetangga 1. Ya. Dan para ahli fikih setiap bab mereka tentang masalah as-sulh, ya, perdamaian, mereka menyebutkan tentang masalah hukum tetangga karena masalah ini besar. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Anak yatim adalah orang yang mati ayahnya sebelum dia baligh.
sebelum dia baligh. Kata Rasulullah, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada ya keyatiman lagi setelah dia baligh. Tapi boleh tetap berbuat ihsan, tapi bukan atas nama dia sebagai yatim. Ya. Kemudian orang miskin dan juga fakir. Dan mereka memiliki hak tersendiri. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Surat apa itu, Mas? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Surat Az-Dzariyat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Mereka dalam harta mereka ada hak yang pasti akan diberikan kepada orang yang meminta-minta dan yang terhalang dari minta-minta karena rasa malu. Pada orang miskin, orang fakir yang minta-minta dia tetap beri, yang enggak minta-minta dia juga beri karena dia tahu dari ciri-cirinya ini orang butuh walaupun enggak minta. Ibnu Sabil adalah orang musafir yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan untuk berbuat baik kepada mereka. Nang Purwokerto ngerti-ngerti ana wong mlaku. Nggih. Keton lemes. Ya, keton banget. Kemudian ditanya, nampak kalau dia jujur dia itu sedang perjalanan tapi kemudian kecopetan. Ibnu Sabil dia. Dan dia berhak dengan zakat. Walaupun seandainya ditelusuri, ya nanti ditelusuri misalnya dia adalah orang dari luar Jawa, di sana dia punya berhektar sawah, dia kaya, tapi saat dia di Purwokerto, dia terputus, dia nggak punya nomor orang tua, keluarganya, terputus, tidak bisa, ya, untuk melanjutkan perjalanannya. Maka kemudian apa? Di situ dia berhak untuk kita berbuat baik, kita inapkan. Seandainya butuh penginapan, kita beri makan, kita beri apa yang bisa menyambung. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang buta yang kemudian Allah sembuhkan kebutaannya dan Allah berikan harta kepadanya setelah dia kaya. Ada Ibnu Sabil yang merupakan malaikat yang menguji kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, aku dulu sepertimu, buta, terputus perjalanan, tidak ada harta, tidak ada apa-apa. Sekarang Allah berikan karena kamu minta dengan nama Allah dan kamu juga butuh, ambil, monggo, mau ambil berapapun saya enggak akan melarang. Masih ingat kisah itu? 3 orang, si botak, si belang dan si buta di Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar ceritanya? Kalau belum pernah, ya perluas wawasannya dan cari kisah-kisah yang penuh hikmah. Jangan kita sibukkan dengan kisah-kisah televisi, kisah-kisah film yang tidak ada sama sekali juluntrungane. Nah, warifqu bil mamluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk berbuat lembut kepada hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang tadinya dalam keadaan kafir, lalu di dalam peperangan dia tertangkap, lalu kemudian dia menjadi harta rampasan kaum muslimin dan dibagikan. Ketika Anda miliki salah satu dari mereka, ya, maka Allah perintahkan kepada Anda sebagai pemilik untuk berbuat baik kepada mereka. Yang paling baik adalah dimerdekakan. Ya, yang paling baik adalah dimerdekakan. Makanya Allah katakan, ya, fakku raqabah, memerdekakan budak.
aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah, atau memberi makan di hari-hari lapar kepada anak yatim yang memiliki kedekatan hubungan, atau juga kepada orang miskin yang memiliki kebutuhan harta. Memerdekakan budak adalah amalan yang sangat mulia. Dia bisa menebus dosa-dosa besar. Ada dosa besar yang tebusannya memerdekakan budak. Membunuh seorang muslim secara salah. Misalnya nabrak wong, orang sengaja, ninggal. Qatlul khata'. Maka tebusannya adalah memerdekakan. Di antaranya adalah memerdekakan budak. Untuk menebus dosanya. Adapun kepada keluarganya dengan diyat. Nah, kemudian juga puasa, kemudian medote dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan tanpa uzur. Maka ini juga dimerdekakan budak. Sumpah, lalu kemudian diingkari sumpahnya, juga dengan memerdekakan budak. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka punya budak, mereka itu pakaikan baju kepada budaknya, baju yang seperti yang dia pakai. Ya. Utsman bin Affan di beberapa kesempatan beliau itu sampai ketika makan-makan bareng dengan budak-budaknya, tidak tahu yang mana yang Utsman, mana yang budak radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istidalati 'alal khalqi bihaqq aw bighairi haqq. Melarang dari kesombongan, berbangga diri, berbuat zalim dan merasa berkuasa kepada di atas makhluk. Ya. Kalau kita punya wewenang, ora sewenang-wenang. Ahlussunnah wal Jamaah melarang dari itu. Ya. Berupa ucapan. Kosi sapa. Mbok nyong sing dadi penguasa nang kene. Mbok nyong sing lurah. Mbok nyong sing camat, mbok nyong sing presiden dan seterusnya. Ucapan al-fakhr. Mbok nyong wong sugih, kowe melarat dan seterusnya. Ucapan-ucapan seperti ini dilarang. Dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang melarang dari itu sesuai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khuyala dengan perbuatan. Gampang nemen ngebuki wong. Jebule dasare anu ngerasa lebih duwe. Ya. Gampang nemen musuhi wong. Nah. Al-udwan wal baghi wal istitalah kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Nah, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya. Sesungguhnya engkau bagaimanapun keadaanmu, sekaya apapun, sekuat apapun, seperkasa apapun, seberkuasa apapun, engkau tidak akan bisa merobek bumi dan juga mengungguli tingginya gunung. Enggak usah sombong. Nah. Dan lihat as-salaf rahimahumullah, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti bagaimana salaf pendahulu kita yang saleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang merupakan orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an, yang paling faham tentang Al-Qur'an dari kalangan para sahabat senior. Beliau mengatakan,
Kalau aku tahu siapapun orang yang lebih tahu daripada aku tentang kitabullah, yang aku bisa berjalan ke sana dengan kendaraanku, aku akan ke sana untuk belajar dari dia. Kelas Ibnu Mas'ud sing langsung sinau karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah dewek sinaune Senin Kemis. Nggih. Kemudian karo kancane wis ngerti apa dan seterusnya. Nah, ini berarti kesenjangan di dalam akhlak. Kemudian ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna 'an safsafiha, memerintahkan akhlak-akhlak terpuji secara umum dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendah juga secara umum. Artinya setelah tadi disebutkan beberapa yang khusus, sekarang secara umum apapun itu, kalau terpuji, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyuruh, memotivasi untuk melakukannya. Ya, misal di depan orang tua, ya, kita duduk dengan posisi yang paling sopan. Ya, di depan yang lebih tua, kita menghormati dengan memilih kata-kata dan ucapan. Walaupun secara naskah dalam Al-Quran dan hadis tidak disebut, ya, apapun itu perbuatan baiknya, kok itu dianggap baik, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkannya. Karena kebaikan ada 3. Ya, kebaikan secara urfi, kebaikan secara akli, dan kebaikan secara syar'i. Uruf, akal, dan syariat. Kalau syar'i jelas ada perintah langsung. Kalau uruf, ya, tidak ada. Dan juga akal juga tidak ada. Tetapi secara umum ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk berbuat baik. Baik. Siki lanang wadon nang jero omah, nah tetap nutup aurat jane, tapi tiktokan joget. Niku akhlak terpuji napa mboten? Mas, ada yang bisa? Ya, saking seringnya mungkin scroll jadi bisa sampai hafal lagunya. Kemudian ketika lagu denger lagunya, kemudian melu joget. Sirahe manduk-manduk, tangane klotekan, sikile gejol-gejol. Niku akhlak terpuji mboten? Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang dari akhlak tercela, walaupun ora secara langsung ada naskah dari Rasulullah SAW tentang masalah itu. Karena kita tahu Nabi kita SAW, beliau orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad di atas akhlak yang baik. Ya, beliau saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pernah cincing bajunya di atas lutut. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan waktu itu belum jadi nabi. Beliau enggak pernah berbuat sesuatu yang merusak reputasi. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu fa innama hum muttabi'una lil kitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'atha Allah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, selain yang kita sebutkan di sini, ya, dan juga yang kita sebutkan di sini, mereka semua di dalam melakukannya, dalam mengucapkannya, mengikuti kitab dan sunnah.
dan jalan mereka adalah Islam yang murni yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap manusia, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, harusnya menjadikan semua omongan, semua perbuatan, semua keyakinan mengikuti kitab dan sunnah, supaya mendapatkan pahala yang besar dengannya dan mendapatkan kesempurnaan iman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah yang sempurna. Dan kata beliau, tetapi ketika Rasulullah SAW akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah kulluha fin nar wa hiya illa wahidah wa hiya al-jamaah. Tetapi ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa umatnya akan berpecah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang semua di neraka, kecuali satu, yang itu adalah jamaah. Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, akan terpecah umatnya menjadi 73. Dan semuanya ngaku muslim, ngaku Islam. Dan kita lihat warna-warni orang Islam di zaman ini, keton banget. Model-modelnya banyak. Dan kata Rasulullah, semuanya di neraka. Di neraka niku orang mengharuskan pasti kekal. Sudah kita pelajari di masalah kekekalan di neraka. Bagaimana setiap orang yang masih memiliki iman, ya, seandainya dia masuk neraka, dia tidak kekal di sana. Siapapun dia. Dan sudah kita baca tentang hadis al-jahannamiyun, dan juga hadis tentang orang yang sudah gosong, wis kayak areng di dalam neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibersihkan. Dan ini menunjukkan ancaman, hati-hati untuk berpecah dari kitab dan sunnah. Dan wajibnya kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, al-jamaah adalah orang yang berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Walaupun lokasi mereka berbeda-beda, tetapi mereka sama-sama berpegang dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Walaupun beda-beda warna kulitnya, walaupun beda-beda warna bajunya, tetapi kok sama di dalam prinsip ini, mereka al-jamaah. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW, itu yang diajarkan kepada sahabatnya, sahabatnya mengajarkan pada generasi setelahnya dan setelahnya, sampai ke zaman kita ini, sampai hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang sama posisinya dengan posisiku saat ini dengan para sahabatku, yakni berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sara al-mutamassikuna bil Islamil mahdi al-khalis 'an asy-syaubi hum ahlus sunnati wal jamaah. Dengan ucapan Rasulullah ini, jadilah orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang dimurnikan, yang bersih dari semua kotorannya. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang mencampur adukkan antara Alkitab dan Sunnah, kemudian dicampur adukkan dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, kemudian pendapat-pendapat manusia yang tidak sejalan dengannya, maka bukan. Semakin jauh, semakin jauh. Ya, ada orang penyimpangannya sedikit, ada orang penyimpangannya sedang, ada orang penyimpangannya jauh. Setiap dari mereka ditimbangnya dengan Al-Quran dan hadis. Lihat dari mana dia dengan hadis ini. Oh, dia sebenarnya masih dekat, tetapi dia menyimpang di sisi ini. Ada.
Ada orang ditimbang dengan hadis. Wah, hadisnya kayak gini, wongnya kayak gini, beda teman. Ada. Timbangannya bukan KBKB benar, bukan. Selama sama-sama satu daerah, bukan. Tetapi Al-Quran dan hadis. Kemudian, oh ini Al-Quran dan hadis. Pemahaman siapa? Pemahamannya orang-orang yang dahulu belajar kepada Rasulullah SAW, mereka lebih baik. Tentunya. Wa fihim ahlus sunnah as-siddiqun wa fihim asy-syuhada wa fihim as-salihun. Ahlus sunnah wal jamaah kedudukannya bertingkat-tingkat sesuai dengan amal masing-masing. Ada dari mereka as-siddiqun, orang-orang yang sangat mempercayai, sangat membenarkan, sangat jujur di dalam keyakinannya dan tercermin dalam perbuatannya. As-siddiqun. Dan pentolan mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang siddiq dengan surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan membawa kebenaran, yakni Rasulullah SAW datang benar membawa kebenaran, dan juga para dai yang menyuarakan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus salih, jaa'a bis-sidq. Ini pentolannya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk di dalamnya. Dan juga para sahabat yang mendakwahkan Islam termasuk dalamnya. Wa saddaqa bih, membenarkan, mempercayai, mad'unya yang percaya dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat dan juga salafus salih, mereka ulaika humul muttaqun, adalah yang bertakwa dengan sebenarnya. Azan dulu, kemudian kita selesaikan insyaallah taala. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih melanjutkan sedikit tentang
Ahlus Sunnah wal Jamaah dari amalan-amalan yang mereka lakukan, ada di antara mereka siddiqun, dan di antara mereka asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang syuhada dari kata syahada, artinya menyaksikan. Siapa mereka yang menyaksikan? Ada yang mengatakan menyaksikan adalah orang yang menyaksikan janji Allah ketika dia mati, ketika syahid, di mana turun kepadanya para malaikat yang memberikan kabar gembira, kemudian turun kepadanya bidadari menjemputnya. Ada juga mengatakan mereka adalah para ulama yang mereka adalah mempersaksikan kebenaran risalah Rasulullah SAW, membenarkannya karena mereka memiliki ilmu, asyuhada, ya, dan dua-duanya masuk. Wassalihun, orang-orang yang baik. Salih lawan dari kata fasid, yang mereka menegakkan hak Allah berupa ibadah kepadanya dan juga hak hamba-hamba di mana mereka berbuat baik kepada sesama. Orang yang salih, ya, ada yang salih hanya dalam dirinya, ibadah yang mempeng. Tapi ada juga salihun muslih, salih dan dia memperbaiki keadaan. Ya, memperbaiki keadaan tentunya setelah baik dalam dirinya, dia memperbaiki orang-orang yang sekitarnya. Nah, berikutnya kata beliau, wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Di antara mereka ada pentolan-pentolan, ya, bendera-bendera dan lampu-lampu di dalam kegelapan. Bendera petunjuk dan lampu dalam kegelapan. Ya, yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol. Ya, ada orang-orang yang katakan, melu siapa? Imam fulan misalnya. Ya, di situ imam tersebut dijadikan oleh Allah sebagai simbol bahwa dia baik. Pengikutnya adalah orang-orang yang juga di atas kebaikan. Seperti mazhab misalnya. Itu adalah Syafi'i misalnya rahimahullah, jadikan simbol. Ya, orang yang mencela Syafi'i, ya, tanda bisa jadi bahwa dia memerangi sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah meninggikan sunnah. Misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah juga dijadikan simbol untuk, ya, diangkatnya sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih beliau pisahkan dari yang dhaif. Orang mencela Syekh Al-Albani bisa dipertanyakan tentang kebenaran akidahnya, tentang kelurusan jalannya. Wa masabihud duja, lampu-lampu dalam kegelapan. Ini banyak orang yang kalau kita dalam kegelapan, misalnya kita merasa kita salah jalan, kita minta petunjuk, ya, kita minta nasihat, kemudian diberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam masalah kita hadapi. Apapun itu, kadang ada dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu dia ilmunya luas atau kadang bahkan yang ilmunya tidak begitu luas, tapi Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memberikan solusi kepada manusia. Wa ulu manaqibil ma'thurah wal fadailil madhkurah, orang-orang yang memiliki kedudukan yang disebut sepanjang zaman, kedudukan para sahabat misalnya, ya, dalam manaqib para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka disebut-sebut manqabah mereka di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita, juga para salaf, juga para ulama sampai kepada kita. Keutamaan mereka selalu disebut. Wa fihimul abdal, di antara mereka adalah para pengganti. Maksudnya para pengganti di sini yang mereka menggantikan generasi sebelumnya. Kita menggantikan generasi sebelum kita. Yang bapak kita menggantikan generasi mbah kita di atas sunnah dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya, mereka memberikan petunjuk di antara manusia, bisa menggantikan adat yang kurang baik diganti dengan yang baik, disebut al-abdal. Apapun itu diganti maka disebut badal.
ya. Mereka di antara mereka adalah para panutan umat, a'immatud din, panutan agama yang alladzina ajma'ul muslimuna ala hidayatihim, disepakati kalau muslimin oleh kaum muslimin tentang petunjuk yang mereka telah pegang, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i dan yang lainnya. Nama-nama ini mungkin asing bagi kita saat ini, sebenarnya karena kita yang asing kepada agama kita. Sebenarnya mereka adalah pentolan-pentolan yang Allah Subhanahu wa taala pernah adakan di umat ini dan menjadi petunjuk bagi umat yang merupakan suri tauladan yang bisa dicontoh. Wa humut thaifatul mansurah, mereka adalah golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kita pasti sungguh-sungguh akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan juga di hari ketika semua saksi akan dibangkitkan. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, alladzina qala fihim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ditolong, la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum, tidak menjadi masalah berarti bagi mereka orang yang menyelisihi dan juga orang yang tidak memperdulikan mereka hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat tegak nanti. Dan taifah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada waktunya banyak, ada waktunya berkurang jumlahnya, tetapi pasti akan ada. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah unggul, jumlah mereka banyak. Ketika mereka kalah dari segi jumlah, unggulnya Ahlul Bid'ah, maka jumlah mereka berkurang, tetapi tetap ada. Alaihim ridwanullah sampai hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau, fanas'alullah, kami memohon kepada Allah, an yaj'alana minhum, semoga kita termasuk dari mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa an la yazigha qulubana ba'da idh hadana, dan kita memohon jangan diselewengkan hati kita, dibelokkan hati kita, disesatkan hati kita setelah kita diberi hidayah. Wa an yahabalana min ladunhu rahmah, semoga dia memberikan kepada kita dari sisinya kasih sayangnya. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya dia maha pemberi. Wallahu a'lam, dialah Allah yang lebih tahu segala-galanya. Wa sallallahu ala Muhammad, semoga salawat, semoga pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi, sahabat-sahabatnya, wa sallam, dan semoga senantiasa diselamatkan tasliman, dengan keselamatan yang banyak, katsira. Dan begitulah penutup dari penulis rahimahullah dengan doa ini, agar dijadikan kita termasuk dari mereka dan dijauhkan dari kesesatan apapun warna dan bentuknya, jauh maupun dekat, karena kesesatan, na'udzubillah, kita tidak tahu akhir daripada kita. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaan yang Allah sempurnakan kita dengannya, dan kita mohon kita sampai husnul khatimah di atas akidah, di atas akhlak yang merupakan akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga diterima semua yang kita lakukan, ucapan, perbuatan, juga keyakinan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala kesalahan yang sempat terucap, juga sikap yang kurang tepat dari saya sebagai penerjemah, yang juga semoga bisa memahamkan dan bisa kita ambil ilmu, ambil amal dari apa yang kita pelajari. Kita juga mohon maaf atas kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.